Di part 263 hari ini, kita semua bakal melihat Lord kita Ling Feng ini sangat diremehkan oleh kedua klan orang lain Guis. Sampai akhirnya dia menunjukkan sedikit kemampuannya. Baru sedikit aja sudah membuat mereka cukup kaget. Mentang-mentang Lord kita muda, lalu diremehkan. Ya kita lihat saja nanti. Apalagi bakal ada aksi kocak dari si Boru Mesum, alias Songqian. Aduh nih rumah nggak pernah nggak kocak punya Guis. Pasti selalu beraksi dia. Ini semua terjadi karena yang namanya warisan dewa sejati. Itu sudah mau terbuka. Dan Ding Feng pergi ke sana bersama dengan teman-temannya. Sebelum mereka sampai, sudah ada dua klan rubah yang sampai ke sini duluan. Walaupun rata-rata mereka berada di ranah Fogah, tetapi kekuatan mereka tidak cukup menghancurkan larangan di sana yang sangatlah kuat. Sampai akhirnya Lord kita Ling Feng pun muncul. Baru muncul langsung diremehkan Guis. Melihat ranahnya yang rendah dan masih muda. Kita lihat saja nanti ya. So maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya Guis ya hehe. Info sudah sampai. Sang penguasa Qi menjelaskan. Wanita berbaju putih adalah leluhur dari Kang Rubah Ilahi yang bernama Su Ying. Sudah di Voiga tingkat 7. Ada juga Kang Rubah Singge yang sudah berada di ranah Void Gading ke-6 yang bernama Lang Yeswan. Wah ternyata mereka sudah leluhur Guis. Mimin kira bukan Lord, karena kelihatannya masih muda. Padahal masih cantik-cantik hehe. Ya Ling Fusi nggak banyak respon ya. Dia cuman diam doang. Yang lucunya kedua klan ini sempat sedikit sombong gitu Guis. Menatap Ling Feng yang masih agak muda. Bahkan meremehkannya gitu. Walaupun rumor tersebar kalau Ling Feng Lan yang sudah mengalahkan dua klan musuh, yaitu klan Singa beserta dengan klan Ilang Petir. Tapi sepertinya usia dan ranahnya masih dianggap serius ya. Hiswan mencoba mendeteksi nafas dari Ling Feng. Dilihat dari kekuatan nafasnya sangat tidak biasa. Tapi sepertinya ranahnya itu belum mencapai ke ranah shooter point. Liu Fan turun ke bawah bersama dengan teman-temannya. Dia melihat larangan bencana petir dan badai di sana yang cukup kuat. Ini bukanlah larangan biasa nih Guis, sangatlah berbahaya. Tapi bagi si Ling Feng, kuat bukan berarti nggak ada kelemahan ya kan? Akan coba dia terobos nanti. Putri Qi menyarankan agar menunggu badai ini melemah. Baru nanti mereka menerobos ke dalam. Daripada melawan sang badai sekarang yang sangat kuat. Seperti kita tahu, badai petir ini melemah setiap 3 jam sekali Guis. Tapi ternyata di sini si Tian Yi dan Xing Lian itu mengenali. Xiao Tian Pangeran ketiga klan Qing Tian memang cukup dikenal. Mereka pun langsung membicarakan si Xiao Tian yang kabur dari rumah gara-gara putus cinta. Aduh, malah jadi bahan gosip, membuat Xiao Tian auto malu dong. Tidak berani menunjukkan mukanya. Nah di sini, itu ada sebuah fakta menarik yang pasti mengejutkan kalian. Kalian ingatkan, si Xiao Ti itu ditinggali oleh mantan tunangannya yang bernama Ping. Ping itu wanita mantan tunangannya Guis. Karena si Ping sebenarnya dicuri oleh si Tian Yi. Ini tidak bisa kita bilang Xiao Ti itu ditinggalin dan ditikung oleh si Tian Yi.
Guisaha. Karena kedua klan rubah memiliki hubungan yang cukup baik dan pertemanan dengan klan Xintian. Jadi mereka disuruh untuk memberikan sedikit salamlah. Sehingga Tian E dan Xing Lian pun menghampiri Ling Feng dan teman-temannya. Orang pertama yang dikasih salam tentu Putri C. Tapi sepertinya Xing Lian kurang memperhatikan Putri C ini. Karena lebih kelihatan dia sebenarnya ingin mencoba mendekati Ling Feng. Wah, sesuai dengan kalanya ya guys, ya rubah guys, rubahkan licik. Tidak lupa Xing Lian juga memanggil Xiao Tian. Kau kan si pangeran ketiga yang kabur dari rumah. Kapan kembalinya Hamem. Xiao Tian dengan pintar membalas. Hamem, sepertinya kau ini sangat memikirkan aku ya. Jangan-jangan kamu kangen dengan diriku ya. Tapi sangat disayangkan. Kita berdua memiliki garis keturunan yang berbeda. Kau adalah rubah, sementara aku adalah burung. Kalau tidak, mungkin kau akan kujadikan selil. Ah, memang nih burung nih mesum nih. Soal menggoda dia memang jagonya. Tapi yang Sina perhatikan tentu adalah Ling Feng. Dia mengira si Ling Feng ini menyembunyikan kekuatannya gitu guys. Karena kelihatan ranahnya memang rendah. Tapi nafas kekuatannya itu sudah melampaui Fei Chart. Si Liam pun membawa nama-namanya Ping Ping. Awas ya, nanti si Ping Ping datang menjawer telingamu loh. Keduanya pun saling berdebat dan saling meledek satu sama lain. Pokoknya Xiao Ti yang paling jagolah soal membalas dan menggoda wanita. Sampai-sampai diisangi oleh pelayannya Putri Ci. Lucu sekali. Nah, akhirnya Xing Lian ingin mendekati Ling Sang guys. Tapi si Lian kaget ketika mendengar kalau dia adalah tuannya Xiao Tian. Apa kau menjadi binatang pelihara spiritual mereka? Penasaran akan statusnya Ling Feng. Xiao Tian langsung menyombongkan kehebatan dari tuannya sebagai pahlawan tidak tertandingi di seluruh dunia. Yang pada intinya, semua kehebatan dari tuannya ini dia kasih tahu dan dilebih-lebihkan guys. Sebagai contoh, tidak banyak binatang spiritual yang bisa menjadi peliharaan tuanku. Bahkan kalian saja pun tidak layak. Aha, memang kocak nih burung nih. Sampai-sampai dikira burung ini bodoh. Harmem nih sebagai tuan muda Dubai ilahi. Merasa Ling Senglat yang gak pantas menjadi tuannya. Dia masih terlalu lemah. Tapi Ling Feng balas. Justru kau yang tidak pantas menjadi binatang peliharaanku. Karena kian ia bertindak provokasi. Akhirnya Ling Feng kasih paham dengan mementalkan dirinya. Hanya dengan memancarkan sedikit kekuatannya guys. Tapi baru dikasih sedikit aja kekuatannya. Si Tin E merasa jiwanya hampir dihancurkan. Wah, kuat sekali. Sialnya juga sama merasakan demikian. Untung aja masih diampuni nih. Tentu Wu Chou-ing sebagai leluhurnya Tian E. Dia nggak terima dong, keturunannya dianggap sebagai sudah ditindas. Padahal mah nggak guys. Dia tidak terima atas tindakannya. Ling Feng sampai mengeluarkan kekuatannya. Bersiap untuk bertarung melawan Ling Feng. Memunculkan beberapa rubah dan meminta nasihat. Dalam artian menantang Lord kita. Sementara Lord kita tidak takut.
Juin pun menggunakan kekuatan pemikatnya Guis. Ini merupakan kekuatan Vogia tingkat 7 yang membuat Ling Feng dan teman-temannya tidak bisa bergerak, bahkan menciptakan sebuah domain kecil khusus. Ya seperti dunia khusus gitulah. Gak cuman itu, dia memanggil sosok rubah ilahi raksasa. Ini semua hanyalah teknik spell. Linfa membalas menggunakan pedang surgawi pemotong jiwa miliknya dan tuar. Sang rubah pun dihabisi. Juing menggunakan hartanya untuk bertahan daripada surga. Wiling Feng. Tubuhnya mengalami luka parah dan mulai muntah darah nih. Sehingga tuar. Harta pelindung itu pun dihancurkan dan Cuing dipentalkan dari dunia buatannya. Nah loh. Vogia tingkat 7. Apa-apaan ini? Gak ada apa-apanya di hadapan Lord kita. Jadi tentu panik. Bukan main ketika melihat leluhurnya dihancurkan. Haim mantap. Salah pilih lawan kalian kan? Apakah Lord kita bakal menghabisi sang leluhur Cuing? Padahal masih muda. Tapi kok udah jadi luhur aja ya? So mari kita lihat di part 264 on C7. Apa yang bakal terjadi lagi kepada mereka Guis ya hei? Langsung saja. Jadi gara-gara si Ling Feng-nya terlalu kuat. Leluhur telah merubah Xinil, yaitu Yesuan, pun jadi takut sama dia, dan malah memberikan banyak sekali kotak harta. Dan ditambah, pil-pil obat, ajaib gitu Guis. Sebagai pertanda mereka itu damai. Takut juga kan? Harta-harta dan obat-obat itu dia berikan kepada Xiao Tian. Xiao Tian yang sana bukan main, sampai ngiler dia Guis mulutnya. Aduh ini pangeran apaan ini ya? Malah jadi kayak binatang peliharaan beneran nih. Melihat hal itu, Putri Chi makin yakin. Mengikuti tuas seperti Ling Feng, pasti bisa mendapatkan banyak keuntungan. Nggak heran si Xiao Tian senang menjadi bawahannya ya. Sebenarnya nggak salah sih. So kita tunggu lagi di part 26 part on.